warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upiso. Upiso program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Upiso tayang di kanal YouTube Upiso, Kabar Video dan Jaringan Kabar Grup Indonesia Network. Pemirsa Upiso, saat ini tim Upiso berada di Istana Negara, Jakarta. Kita akan berbincang dengan salah seorang petinggi istana. Orang penting sebenarnya, dan kita berterima kasih sudah bisa bersama dengan Bung Fajrul Rahman. Terima kasih Upi, terima kasih banyak untuk kebaikan ya. Ya, untuk kebaikan. Jadi menyebarkan kebaikan. Bung Fajrul, terima kasih banyak atas terima kasih waktunya. banyak Upi. Bung Fajrul seperti Anda ketahui adalah salah staf khusus Presiden bidang komunikasi yang sehari-harinya adalah juru bicara Presiden. Ya. Penyambung lidah Presiden. Bung Fajrul. Ya, siap Bung Upi. Pemirsa Upiso, Bung Fajrul ini sebenarnya sudah lama saya kenal. Tapi saya kenalnya sebagai seorang aktivis. Ya. Mantan tahanan politik di era Orde Baru, aktivis pro demokrasi, yang dimana saya sempat juga bertemu masa-masa sulit itu. Dan sekarang kemudian banting setir. Masuk di istana, masuk di lingkungan pemerintahan. Nah, pemirsa Upiso ingin tanya, ada apa gerangan seorang aktivis yang selama bertahun-tahun menentang rezim, kok tiba-tiba masuk di lingkaran itu? Bung Upi, saya masih tetap aktivis pro demokrasi. Oh iya. Di luar istana maupun di dalam istana atau dimanapun. Iya. Karena ketika Presiden Joko Widodo meminta saya menjadi juru bicara Presiden, beliau mengatakan bahwa mohon saya dibantu untuk mengawal soal demokrasi, kemudian soal hak asasi manusia, kemudian soal toleransi, kemudian yang keempat tentang anti korupsi, dan yang kelima supaya kehadiran negara kepada masyarakatnya. Jadi saya sebenarnya diminta untuk mengawal 5 ini. Oh. Jadi tetap kan saya mengawal demokrasi, mengawal hak asasi manusia, mengawal toleransi, kemudian mengawal anti korupsi, dan kemudian mengawal supaya negara itu hadir kepada masyarakatnya sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi saya di sini masih DNA-nya adalah DNA aktivis pro demokrasi sebenarnya. DNA aktivis pro demokrasi. Itu tentu kan ada proses negosiasi ketika diajak masuk di pemerintahan. Negosiasi. Tawaran apa yang disampaikan Bung Fajrul kepada Presiden saat itu? Saya pertama kali kan bersama dengan beliau itu sekitar beliau masih wali kota. Yeah. Saya waktu itu masih dengan sejumlah teman-teman pro demokrasi itu mencari-cari orang. Mana ya pimpinan daerah yang mungkin bisa kita angkat ke atas, bisa waktu itu menyaingi Pak Prabowo. Nah, saat itu ya. Waktu itu Pak Prabowo kan sudah di atas angin ya, pasti akan menang begitu. Dan saya dengan sejumlah aktivis pro demokrasi berusaha mencari ini dengan hasil reformasi yang kita kerjakan tahun 98. Ini kemudian ada desentralisasi di mana ya ada kepala-kepala daerah yang mungkin kita bisa tarik ke atas. Salah satunya saya kebetulan waktu itu ada penulis opini di Kompas dan bergabung di dalam Lingkar Muda Indonesia. Terus Kompas memberi kesempatan, silakan aja kalau mau bikin, kita 2 atau 3 kali setahun bisa mengundang dengan topik khusus. Saya bilang saya pengen nih topik khususnya adalah tentang potensi pimpinan daerah untuk naik ke ranah nasional. Jadi saat itu sebenarnya Bung Fajrul diminta Pak Presiden untuk menyeleksi, mencari orang-orang. Bukan, waktu itu saya tahun 2012 kan belum presiden, beliau masih wali kota. Oh iya, benar-benar. Masih wali kota. Dan waktu itu kami mencari kan. Nah, salah satu yang kemudian diajukan oleh teman-teman adalah wali kota Solo ini. Yes. Waktu itu dia pertama kali menariknya apa? Memindahkan satu pasar tradisional ke tempat pasar yang lain. Dia mengatakan bernegosiasi hampir 50-an kali lebih. Dan kemudian ketika pindah, dia kemudian memakai arak-arakan seperti festival. Jadi dia berhasil meyakinkan masyarakat bahwa untuk pindah ke tempat yang baru itu melalui pendekatan yang humanis, kemudian yang dialogis. Nah, masuklah nih orang kita bawa
dan ternyata kita dukung ketika itu menjadi gubernur DKI, kemudian kita dukung lagi jadi Presiden Republik Indonesia di 2014. Jadi saya berkenalannya jauh dalam posisi ingin mencari tokoh yang bisa membawa reformasi atau agenda reformasi 98. Oke. Nah itu menarik. Jadi Bung Fajrul, pemirsa Upiso, justru termasuk orang yang kemudian mendorong betul. Pak Kami Jokowi mendorong jadi Pak presiden. Saya, Pak Andrinov Caniago, salah satunya juga. Satu periode kepemimpinan, banyak pertanyaan-pertanyaan kritis soal bagaimana Presiden Republik Indonesia itu mengawal isu-isu yang bersentuhan dengan Bung Fajrul kan, misalnya demokrasi, HAM, dan sebagainya. Di periode pertama saya diminta mengawal infrastruktur. Saya jadi komisaris utama di Adikarya BUMN. Karena kan program prioritas pemerintah itu kan pada waktu itu adalah yang pertama adalah infrastruktur di tahun 2014 sampai 2019. Terus Pak Jokowi bilang, Mas Fajrul mohon dibantu untuk pengawalan tentang infrastruktur ini. Nah itulah saya menjadi komisaris utama di PT Adikarya Persero Tbk. Itu saya mengawal proyek strategis nasional. Itu salah satunya adalah ini LRT Jabodebek. Kemudian juga mengawal itu karena mau Asian Games, saya mengawal renovasi GBK sehingga termasuk Wisma Atlet dan segala macam, sehingga harus sukses kata Presiden, bergetar bukan hanya di Asia tetapi juga di seluruh dunia. Nah, jadi dapat tugas-tugas khusus seperti itu. Baru kemudian di 2019 saya dipanggil lagi oleh Presiden. Presiden bilang, Mas, bantu lagi saya. Wah, saya sudah bantu Bapak. Saya bilang di mana? Di Adikarya sebagai komisaris utama, menyelesaikan LRT Jabodebek, kemudian juga membangun MRT, kemudian juga membangun sampai ke seluruh Indonesia kan, proyek-proyek infrastruktur. Terus beliau bilang, enggak, ini tambahan aja. Ini tambahan aja, membantu saya untuk di istana. Saya bilang kalau Presiden yang memerintahkan, saya bersedia, kan seperti itu. Tapi tetap katanya mengawal infrastruktur kan. Oke. Nah ternyata diumumkan kemudian ternyata jadi staf khusus Presiden bidang komunikasi sekaligus juru bicara Presiden. Nah tetapi yang beliau bilang adalah saya minta mengawal paling tidak 5 hal ini. Yaitu soal demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kemudian anti korupsi, dan soal kehadiran negara kepada rakyat. Yang paling saya kenang adalah ketika ada keributan masyarakat mengenai pemilihan presiden tidak langsung, mau diubah sama orang. Kemudian DPR kepala daerah tidak langsung. Kemudian presiden lebih dari 2 periode. Itu di awal tuh sekitar masih tahun 2019. Saya bicara dengan beliau, Pak, tugas saya kan mengawal demokrasi. Nah, 3 hal ini adalah ikon demokrasi dan ikon dari reformasi. Kalau sampai yang 3 hal ini terjadi perubahan, itu saya akan menanggung akibatnya dunia akhirat, dan yang namanya agenda reformasi demokrasi juga jadi hilang. Karena representasinya di situ. Betul. Bung Fajrul di situ. Betul. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bung Fajrul bisa menjelaskan ke orang-orang yang selama ini begitu mengidolakan Bung Fajrul selaku aktivis pro demokrasi, anti korupsi, dan penegakan hukum? Alhamdulillah sampai hari ini kan akhirnya setelah misalnya dalam 3 kasus yang pertama itu saja, saya kemudian Presiden bilang, ya Mas Fajrul nyatakan aja kepada publik, dan saya juga nanti akan menyatakan sendiri kepada wartawan. Dalam bahasa beliau ya, aku sampaikan kepada publik bahkan tertulis bahwa Presiden Joko Widodo itu setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan setia terhadap agenda reformasi. Karena itu beliau tetap mempertahankan pemilihan presiden secara langsung. Kemudian 3 periode. Tidak ada 3 periode, dan kemudian juga periode. Tidak ada pilkada juga secara langsung. Karena saya bilang 3 ini adalah ikon demokrasi Indonesia dan ikon reformasi Indonesia. Jadi beliau tegak lurus tuh terhadap bagaimana konstitusi. Dengan penegakan HAM yang banyak dikritik? Nah, penegakan HAM ini juga kan beliau berusaha terus-menerus mencoba memperbaiki problem HAM terutama yang di masa lalu. Dan insya Allah dalam periode yang sekarang ini upaya untuk mendorong misalnya undang-undang tentang KKR itu tetap dilakukan. Kemudian yang lebih jauh lagi ada yang sedang digarap sekarang tentang
beliau sangat concern terhadap problem hak asasi manusia. Bahkan beliau mengatakan ke saya, kalau kita tidak bisa menyelesaikan semuanya, Mas Fajrul, cukup 1 atau 2 aja sebagai bukti kita bisa. Contohnya kemudian yang kita kaitkan dengan soal pelanggaran HAM adalah para korban terorisme. Korban terorisme itu presiden itu sampai membuat peraturan atau regulasi memberikan insentif kepada mereka yang jadi korban. Dan kami waktu itu saya mengusulkan kepada presiden agar penyerahannya kepada para korban terorisme itu dapat di istana. Beliau lakukan. Beliau panggil tuh orang-orang yang menjadi korban terorisme dan mendapatkan insentif langsung dari negara. Itu tapi di bawah koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Jadi perhatiannya sangat tinggi. Walaupun memang kan kita harus berhadapan dengan politik praktis kan, di mana banyak sekali kekuatan-kekuatan yang harus kita perhitungkan. Jadi kita bergerak perlahan. Tapi yang penting menurut saya, sepanjang ada kemajuan dan berpegang pada prinsip demokrasi HAM, itu kita terus berjalan. Bahwa kita juga harus mempertimbangkan banyak masalah-masalah ada kekuatan-kekuatan politik dan segala macam. Kita tidak bisa tidak, karena kita tidak hidup dalam ruang kosong politik kan. Ya, tapi yang pasti pemirsa Upiso, Bung Fajrul memastikan dan meyakinkan bahwa DNA-nya sebagai seorang aktivis itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. DNA saya DNA demokrasi, dan DNA Pak Jokowi juga DNA dan demokrasi. Dan kalau pada akhirnya ada kebijakan negara yang kemudian itu mengabaikan aspirasi dari 5 butir perjuangan Bung Fajrul, itu apa yang Bung Fajrul akan lakukan? Alhamdulillah, saya akan selalu berupaya menjelaskan kepada publik di mana masalahnya. Jadi misalnya ada keterlambatan atau ada kemudian hal-hal yang dianggap oleh pihak-pihak teman-teman gitu ya, bahwa ini kurang memenuhi memenuhi persyaratannya. Saya akan menjelaskan bahwa kenapa ini demikian, dan presiden akan tetap terus menjalankan. Misalnya yang paling sulit itu kan memang dalam soal hak asasi manusia. Nah, ini lambat memang. Tetapi presiden tetap berusaha terus-menerus. Sampai kemudian beliau mengatakan kepada saya, Mas Fajrul, 1 atau 2 saja yang cukup. Dan terakhir, kami kan sudah bicara dengan Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, kita tetap mendorong yang namanya Undang-Undang KKR untuk menyelesaikan persoalan HAM masa lalu. Dan kemudian ada juga upaya untuk membuat semacam, ada satu lembaga nanti yang kemungkinan besar juga terkait dengan upaya penyelesaian HAM berat. Satu lagi soal revisi Undang-Undang ITE. Ini Pak Presiden kan berjanji akan melakukan revisi. Betul. Sejauh mana progres? Nah, progresnya kan sudah di tangan Menko Polhukam. Kemudian sudah dibentuk tim kan. Ada yang tim yang dipimpin oleh Kementerian Kominfo, ada juga tim yang dipimpin oleh dari Kemenkumham kan ya. Itu yang paling penting adalah selama ada Undang-Undang ITE itu 2 kali revisi itu berada di tangan Presiden Joko Widodo. Dan yang terakhir ini, jadi artinya Presiden itu mengambil semua masukan atau kritik dari masyarakat, dan saya juga terus menyatakan Presiden mesti mendengarkan suara masyarakat. Nah, terakhir ketika saya periksa, ternyata Undang-Undang ITE ini lebih banyak adalah saling adu-mengadu di antara masyarakat kan ya. Dan Presiden tidak ada, saya periksa dari ratusan kasus yang masuk, Presiden tidak pernah ada mengadukan orang yang selama ini dituduhkan menghantam ke beliau gitu, tidak ada. Artinya Bung Fajrul memastikan dirinya bahwa meskipun berada di lingkaran istana, lingkungan istana, tetap akan memperjuangkan ide-ide dasar. Saya pikir, bagaimana Bung Fajrul itu hadir sebagai orang Indonesia. Saya pikir kalau berlian ya di dalam ruang manapun tetap berlian ya. Gitu. Emas juga di dalam manapun tetap dia emas. Kita berharap Bung Fajrul tetap akan menjadi berlian di antara banyak hal yang serba gelap. Bung Fajrul, kita berhenti sejenak, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Ya, baik. Cuma di sini, orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Tapi pemirsa Upiso ingin tahu, bagaimana sih perjalanan hidup seorang pasap? Ya sebagai orang. Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. Upi Show, setiap hari Rabu jam 4 sore, hanya di channel YouTube Upi Show. Jangan lupa subscribe ya.
Kembali lagi bersama saya dengan jubir Presiden, Bung Fajrul Rahman, yang memastikan dirinya tidak akan terkontaminasi. DNA demokrasinya masih. DNA-nya sebagai seorang aktivis tidak akan pernah hilang. Insya Allah. Dan itu kita akan tagih. Ya. Karena jejak digital hari ini akan berjalan ke depan, bukan berjalan ke belakang. Iya. Nah, Bung Fajrul, ya tentu masyarakat Indonesia sedikit banyak tahu siapa Bung Fajrul Rahman. Ya. Sebagai seorang aktivis, mantan tahanan politik, dan sebenarnya seorang penulis ya, penulis buku malah. Beberapa 10 buku. Ya, saya membaca buku soal demokrasinya itu. Ya. Dan saya juga membaca soal waktu di sidang itu. Pledoinya ya. Indonesia menggugat ya, Indonesia. sama persis saya pledoi saya, tapi jurnalis menggugat. Oh, kita terinspirasi sama buku yang sama sebenarnya. Saya terinspirasi oleh Bung Karno ya, kan, karena kan senior saya di ITB, dia Indonesia menggugat. Saya ubah aja jadi menggugat Indonesia. Sama, kita sama persis, sama-sama peniru yang baik. Bung Fajrul, pemirsa Upiso ingin tahu khususnya yang ada di daerah. Siapa sih sebenarnya Bung Fajrul? Karena orang tahu aja Bung Fajrul jubir presiden. Tapi kan orang tidak tahu siapa sebenarnya nih orang. Saya secara keluarga kan, saya punya darah Bugis dari datuk saya. Darah Bugis? Darah Bugis punya. Saya punya darah Bugis dari datuk saya. Terus kemudian rupanya dia waktu itu mengembara ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menikah dengan datuk saya. Menikah, kemudian terus kemudian melahirkan nenek saya kemudian kawin dengan seorang bangsawan Banjarmasin, Kalsel. Terus kemudian jadi saya sudah keturunan ke 1, 2, 3. Jadi saya keturunan ketiga dari Bugis dan Banjar. Ya. Bugis Banjar itu Bone ya? Malah saya. Oh, Bone. Bone, Bugis dan Banjar. Dan terus kemudian keluarga besar saya sebagian besar ada di Banjarmasin dan sebagian besar pindah ke Bandung. Karena kan meneruskan sekolah. Sebagian besar keluarga besar saya kan dokter ya. Karena mereka meneruskan sekolah, mereka sebagian dari dokter. Dan saya juga ke Bandung karena ingin masuk ITB pada waktu itu. Semua keluarga saya hampir berapa orang ya, semuanya mayoritas dokter. Saya bilang saya pengen jadi insinyur seperti Habibie. Jadi satu-satunya selain orang bukan dokter di keluarga Bung Fajrul, saya insinyur teknik, insinyur dan sebagian bahkan 5 bersaudara kami bukan dokter. Semuanya ini, tapi anak saya sekarang dokter lagi. Jadi kami berusaha, karena waktu itu kakak saya tanya, ini gimana? Kenapa nggak jadi dokter aja? Kan dokter kan mudah, tinggal membuka membuka di samping rumah kan, di rumah kakek saya di Bandung tuh kan ada klinik. Kan dia bilang ya tinggal ke sebelah aja buka warung istilah dia. Saya bilang insinyur lebih bergengsi, Habibie bisa menciptakan pesawat. Masuk ITB, nah di sanalah berkenalan dengan dunia aktivis itu kan ya. Waktu itu kebetulan memang Dewan Mahasiswa dibubarkan, jadi saya dengan kawan-kawan kemudian membangun organisasi kemahasiswaan baru, namanya Keluarga Mahasiswa ITB. Saya dengan Pak Pram ini adalah sekarang adalah Penseskap, Pramono Anung. Dia jadi ketua forum himpunan jurusan, saya menjadi ketua badan koordinasi unit aktivitas, dan itu jadi satu namanya Keluarga Mahasiswa ITB atau KM ITB. Itu untuk mengganti Dewan Mahasiswa yang dibubarkan Soeharto. Nah dari sanalah aktivitas itu makin berkembang dan salah satunya akhirnya ditangkap kan ya. Itu gimana ceritanya saat itu ditangkap? Itu kasus itu kan kita waktu itu sudah melakukan, saya kebetulan juga sebagai aktivis, disebutnya aktivis AKAP saya kan, aktivis antar kota, antar kampus, antar provinsi. Kan saya senang banget jalan antar kampus gitu. Dia sampai ke tempatnya, ke Makassar kan. Saya Sumatera, Kalimantan, Jawa, terus NTT, Bali, Maluku, Papua aja saya waktu itu enggak sebagai aktif. Pasal ditangkapnya itu kenapa? Pasal ditangkap itu karena penghinaan terhadap pemerintah. Waktu itu ada Rudini, Menteri Dalam Negeri datang ke kampus ITB. Waktu itu masa Soeharto. Kemudian anak ITB kan terkenal sejak tahun 74-78 itu sudah tidak mengakui atau mendorong agar Soeharto untuk mengundurkan diri. Nah, waktu itu ada acara penataran P4. Dan kita keluarga mahasiswa ITB melakukan demonstrasi, mengusir, menulis bahwa agar Rudini keluar dari kampus ITB, dan juga termasuk membuat ada satu tulisan yaitu agar Soeharto turun.
Oh, di situ kemudian Betul. Malamnya diambil. Malam itu juga diambil, terus kemudian 1 tahun ditahan di dalam Bakor Stanasda, itu penjara militer di Bandung. Tidur di lantai nih, lantai semen. Jadi lantai semen pemirsa cuma Upiso, 1 tahun. orang di samping saya ini adalah lawan musuhnya Orde Baru. Dan kemudian akhirnya kan dia nggak tahu nih bagaimana caranya, udah ditahan 1 tahun ya disidang lah. Udah pasti kan salah. Disidang, dituntut 1 tahun, divonis 3 tahun, langsung dibuang ke Nusa Kambangan. Jadi 4 tahun menjalani 3 tahun. 3 tahun. 1 tahun di penjara militer, ditambah 2 tahun di penjara Pulau Nusa Kambangan yang kecil itu, saya di penjara Batu namanya. Terus kemudian terakhir sampai di Sukamiskin. Tempatnya Soekarno, saya bersebelahan dengan kamarnya Bung Karno. Jadi ada gunanya juga kayaknya mungkin, karena pledoi saya adalah menggugat Indonesia, sementara Soekarno Indonesia menggugat, jadi rupanya ada arus tarik-menarik. Dibawalah ke sana. Nah, jadi di bawah satu universitas, yaitu Institut Teknologi Bandung, karena kan ketika saya masuk di sana, saya langsung ke tempat dia kuliah. Saya bilang di sini ya rupanya Bung Karno kuliah. Nah, setelah jadi Tapol, kan situasinya belum berubah saat Belum itu. berubah. Gimana menjalani kehidupan? Itu kan pasti suatu yang sangat berat. Ya, saya kemudian kan 3 tahun di dalam penjara, 2 tahun nggak boleh keluar negeri. Saya nggak boleh keluar negeri. Jadi praktis sebenarnya tahanannya itu 5 tahun. Oh, 5 tahun. Jadi ngapain aja Bung Pajero saat itu? Cari makan itu gimana caranya? Ya tetap kemudian kan saya pindah ke UI kan, Universitas Indonesia kan, saya nggak bisa lagi meneruskan di ITB, pindah ke UI dan kemudian menjadi peneliti, membuat banyak sejumlah kegiatan. Jadi ada aktif di LSM, aktif di kampus dan sempat menjadi wartawan. Setelah keluar tahun 92 itu, saya aktif jadi wartawan ada satu majalah ekonomi. Saya menjadi, karena kan saya waktu di ITB kan pemret majalah Ganesha. Oh iya benar. Saya menjadi pemret, jadi memang sudah biasa tulis-menulis. Dan dari sejak di ITB kan saya sudah menulis untuk Pikiran Rakyat, untuk Kompas, kan sudah biasa. Jadi rupanya kemampuan tulis-menulis itulah yang kemudian membawa saya untuk bisa tetap survive. Sambil kuliah dan kemudian juga tetap aktif dalam kehidupan politik. Kenapa? Saya bergabung dengan Forum Demokrasinya Abdurrahman Wahid, Gus Dur, termasuk mengawal beliau ketika terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, dan 2 tahun saya menemani Gus Dur di sini di istana ini, sampai kemudian beliau diturunkan kan begitu. Jadi kembali ke sini sebenarnya seperti deja vu aja ya? Iya betul, dia kembali. Jadi setelah Gus Dur, saya kemudian tidak lagi kemudian lebih banyak di kampus dan kemudian lebih banyak penelitian. Terus kemudian di masa SBY saya nantang Pak SBY, saya tahu. Karena saya pengen saya bilang kok kenapa cuma SBY aja, saya juga bisa jadi calon presiden. Kan dan saya mengajukan diri sebagai calon presiden independen dan dikalahkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi perjalanan hidup Bung Pajero memang penuh warna. Nah, saya ingin tanya. Tapi warna utamanya cuma satu, yaitu kemampuan berkomunikasi. menulis buku, menulis artikel, menulis puisi, menulis novel, menulis esai. Jadi kalau mau dilihat benang merahnya lebih pada dunia komunikasi. Menulis, berbicara di media kan, di televisi seperti ILC, segala macam. Apa sih sebenarnya nilai-nilai hidup yang dianut seorang Bung Pajero sehingga kemudian bisa sampai di level ini? Bisa kita berbagi ke pemirsa Upiso. Ya berpikirnya cuma ya hidup itu ya perjuangan aja. Hidup itu adalah perjuangan. Hidup perjuangan yang abadi ya, perjuangan tanpa akhir menurut saya sih. Jadi kalaupun ada masalah gitu ya, kan hidup ini kan yang dasain dasolennya kan nggak pernah ketemu. Nah upaya untuk mewujudkan sesuatu cita-cita menurut saya kata kuncinya ya cuma berjuang aja. Hidup itu adalah perjuangan abadi, tanpa akhir. Perjuangan abadi tanpa akhir. Perjuangan abadi tanpa akhir. Iya. Itu dalam ya maknanya itu. Iya, karena ya sampai hari ini juga berjuang terus ini. Berjuang bagaimana mengawal Pak Jokowi supaya beliau bisa terus berada dalam jalur demokrasi. Jalur hak asasi manusia, jalur anti korupsi, jalur toleransi, jalur di mana negara hadir kepada masyarakatnya
saya berada dalam upaya itu. Jadi terus berjuang ini, sampai kemudian ditanya orang terus, masa oleh Bung Upi kan, Anda ini masih berjuang atau tidak? Saya bilang, saya masih berjuang. Karena kita pikirnya juga, jangan sampai justru Anda yang berjuang, tapi akhirnya diperjuangkan juga. Saya masih tetap mengingat Sohogi, saya masih tetap menganggap itu nggak kebayang-kebayang itu, senior-seniornya Bung Fajrul. Tetap kebayang semua yang berjuang kan. Tapi termasuk bagus juga ya, karena selaku aktivis, biasanya kan kalau kita di sebuah lingkungan yang serba ini kan serba muda sekarang. Ya kita juga kadang teringat, wah saya kan pernah ini, masa saya melakukan itu? Ya, jadi ada semacam hal baik juga ya. Dulu jadi kan di luar. Bung Fajrul, saya ingin mengatakan kepada teman-teman aktivis itu, di mana saja berada, bahwa tidak salah sebenarnya masuk di lingkungan istana, enggak, di pemerintahan. Ini sebenarnya yang menjadi, sebenarnya ini problem di generasi saya ya. Ketika kami selesai 98, sebagian besar kan waktu itu kami tertanam di dalam pikiran bahwa negara dan masyarakat itu saling berhadapan, face to face ya, kayak gitu. Jadi gak bisa kita itu masuk ke dalam negara. Cuma kan waktu terakhir, dan yang bisa masuk politik ya di angkatan saya di ITB aja tuh cuma saya, Pramono Anung, satu lagi tuh teman saya almarhum Theodoris Kokerit Ondos, itu orang Makassar. Iya benar. Anggota DPR, nah kayak begitu. Nah, sebagian yang lain tetap dengan cara berpikir bahwa negara itu ya sudah, kita sudah selesai. Kita kayak koboi istilahnya kan, saya koboi datang membantu, selesai baru pulang gitu ya. Jadi ada hadapan. Lalu kemudian negara ini siapa yang ngurus? Ya orang yang anti demokrasi lagi. Nah, akhirnya, saya senang nih dengan angkatan 98. Mereka lebih sadar, angkatannya Adian Apitupulu ya, itu lebih sadar. Setelah mereka ikut dalam 98, mereka masuk menjadi anggota DPR, menjadi ini dan segala macam. Karena siapa yang harus mengurus negara? Masa negara diserahkan lagi kepada kekuatan anti demokrasi? Nah, memang tantangannya jadi berbeda. Yang di luar tantangan yang non negara itu berbeda dengan tantangan dalam negara. Cuma keuntungannya apa? Seperti saya, ketika ada orang mati-matian ingin mengubah agar presiden tiga periode, kemudian pemilihan presiden tidak langsung, pemilihan kepala daerah tidak langsung, saya kan bisa bicara langsung dengan presiden. Artinya pemirsa Upiso, aktivis hadir di pemerintahan itu justru bagus. Ya, karena kalau itu dia diambil oleh kekuatan yang anti demokrasi, dan buku saya kan yang judulnya Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat atau Demokrasi Without the Democrat, itu yang dalam bahasa Inggris itu, saya menyatakan, saya di sana semacam refleksi saya sebenarnya bahwa tidak mungkin negara itu diserahkan kepada kekuatan yang anti demokrasi. Jadi negara itu pun harus diisi oleh kekuatan yang demokratis. Nah, karena itu kita harus masuk ke sana, tetapi tentu harus memahami permainannya. Ketegasan kita menjadi penting, DNA kita harus tetap dipelihara. Dan sehingga menurut saya di titik itu tidak perlu kita lagi mempertentangkan antara civil society maupun dengan state atau negara. Jadi tanggung jawabnya Bung Fajrul sebenarnya bukan tanggung jawab personalnya sebenarnya. Bukan. Bung Fajrul punya tanggung jawab moral loh, punya tanggung jawab sejarah, dan juga punya tanggung jawab terhadap teman-temannya yang selama ini berjuang di jalanan. Saya selalu mengingatkan kepada Presiden bahwa Pak, ini agenda reformasi itu salah satunya adalah mempertahankan Undang-Undang 45. Presiden bilang, beliau mengatakan apa? Pak Fajrul, saya ini anak reformasi. Kenapa? Saya jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur 1 kali, jadi presiden 2 kali. Dari hasil reformasi. Dan didorong oleh orang-orang seperti Bung Fajrul. Tidak mungkin. Ada nggak yang pernah membayangkan bahwa ada orang yang tinggalnya di tepi kali, ngontrak rumahnya, dari masyarakat kecil, udah kalau sungai di Solo itu banjir, rumahnya kebanjiran. Dia mencari tetap kos, bapaknya jualan kayu atau jadi jualan bambu di pasar, tiba-tiba jadi masuk jadi presiden. Menurut beliau, inilah sebenarnya buah dari reformasi. Jadi beliau itu anak reformasi, anak demokrasi. Iya, benar. Dan mengawal presiden, mengawal kepentingan negara, mengawal kepentingan aktivisme itu sendiri. Pertanyaan terakhir saya, Bung Fajrul, apa mimpi seorang Bung Fajrul yang sampai saat ini belum kesampaian, dan itu menjadi sebuah harapan besar sambil kita merekonstruksi pernyataan Bung Fajrul tadi bahwa hidup itu adalah perjuangan tanpa akhir.
Apa mimpi seorang Bung Fajrul di masa datang untuk dirinya, keluarganya, dan tentu saja untuk bangsa dan negara? Saya bersetuju dengan mimpinya Presiden Joko Widodo, yaitu pertama tentang Indonesia Maju itu. Dalam 100 tahun Indonesia akan menjadi 5 besar negara di dunia di dalam perekonomian, kehidupan sosial dan budaya. Itu mimpinya Presiden, Indonesia Maju. Makanya saya bisa bergabung dengan beliau kan. Kemudian mimpi beliau yang kedua yaitu Indonesia sentris, pemerataan kesempatan ekonomi, sosial, budaya seluruh Indonesia. Karena Jawa itu sekitar 58%, Sumatera 22%, sumbangan ekonomi nasional, Kalimantan 8,5%, Sulawesi 6%, Maluku dan Papua 3%. Presiden mengatakan Indonesia sentris harus kita jalankan, kita harus memeratakan pertumbuhan ekonomi ini. Lalu kita pindahkan kan ibu kota negara baru ke Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Untuk apa? Supaya terjadi proses pemerataan di Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku, Papua, dan di bawah sini adalah Bali dan NTT. Jadi saya impian saya sama dengan impian Pak Jokowi, Indonesia maju dan Indonesia sentris. Dan yang tentu berbasis apa? Berbasis kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada mukaddimahnya, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian mensejahterakan umum, dan yang paling saya kagumi dari mukaddimah itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia tidak hanya mencerdaskan orang, tetapi para founding mothers dan founding fathers menyebutkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi semua aspek di dalam kehidupan ini harus dicerdaskan, ditingkatkan terus-menerus. Dan kalaupun saya ditanya, jadi apa cita-cita Anda? Saya ingin menjalankan tuh mukaddimah Undang-Undang 45 itu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu impian yang saya ingin, bukan saya pegang, tapi seluruh bangsa ini memegang. Seperti itu. Luar biasa. Jadi makasih Bung Fajrul. Terima kasih banyak waktunya. Upi. Mudah-mudahan Bung Fajrul sehat-sehat dan cita-citanya untuk Indonesia yang lebih baik, lebih maju, itu menjadi tantangan besar. Ini jalan yang cukup panjang. Ya, terima kasih Bung Upi. Pemirsa Upiso, sebelum saya menutup perbincangan kita dengan Bung Fajrul, ada quote menarik dari seorang juru bicara Presiden kita, bahwa filosofi hidupnya itu adalah hidup itu adalah perjuangan tiada akhir. Semoga Bung Fajrul selalu membawa DNA aktivisnya di berbagai kehidupan, terutama di dalam menasehati doakan. dan mengingatkan Bapak Presiden untuk tetap mengawal 5 isu utama yang membuat Bung Fajrul hadir di. Itu yang membuat saya merasa hidup. Kita berdoa semoga tetap jaya. Iya, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Dengan berakhirnya quote tadi, maka berakhir pula edisi Jakarta hari ini langsung dari Istana Negara. Mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.